Israel dilaporkan tengah membahas rencana relokasi warga Palestina dari jalur Gaza ke Sudan Selatan, satu di antara negara di Afrika Timur. Langkah ini disebut bagian dari upaya Israel untuk mendorong emigrasi massal dari Gaza, wilayah yang hancur akibat serangan selama hampir 2 tahun terhadap Hamas. Mengutip dari Tribun News pada 14 Agustus bahwa hingga kini belum jelas sejauh mana pembicaraan tersebut berjalan. Namun jika dilaksanakan, rencana ini dinilai memindahkan penduduk dari satu zona perang ke wilayah lain yang rawan kelaparan, sehingga memunculkan kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut ia mendukung visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza lewat apa yang ia sebut sebagai migrasi sukarela. Israel juga mengajukan proposal serupa kepada beberapa negara Afrika lainnya. Netanyahu menegaskan menurut hukum perang, membiarkan penduduk pergi adalah langkah yang benar. Sejumlah staf darat maskapai Eropa menolak melayani penerbangan ke Israel serta menyatakan tidak akan kembali bekerja hingga dugaan genosida di Gaza dan tepi barat berakhir. Beberapa hari sebelum Brussels Airlines dijadwalkan membuka kembali rute bandara Ben Gurion, staf daratnya mendesak perusahaan menangguhkan penerbangan. Serikat Pekerja menyebut alasan moral menjadi dasar penolakan. Sementara itu, Alizia, perusahaan penanganan bagasi asal Prancis, juga mengumumkan boikot penuh terhadap maskapai Israel. Perusahaan itu menegaskan sikapnya lewat surat resmi kepada manajemen serta meminta karyawan diberi kebebasan menentukan apakah mereka mau menangani bagasi penerbangan ke Israel. Mengutip dari Tribun News pada 14 Agustus bahwa pihaknya menegaskan penerbangan ke Israel hanya akan dioperasikan oleh awak kabin sukarelawan. Hamas mulai melancarkan aksi balas dendam, hancurkan 2 tank Israel di pusat Khan Younis, Gaza Selatan. Aksi itu memicu pertempuran sengit di wilayah yang kini sedang menjadi tujuan utama pendudukan. Mengutip KBR ini pada 14 Agustus, aksi penghancuran itu telah diumumkan oleh Brigada Al-Qassam dalam pernyataannya pada Rabu 13 Agustus 2025. Dilaporkan bahwa penargetan itu sebagai bagian dari tanggapannya terhadap perang genosida yang telah dilancarkan Tel Aviv selama hampir 22 bulan. Adapun senjata yang dipakai untuk menghancurkan 2 tank Israel itu adalah dengan 2 peluru Yashin 105 dan alat peledak. Lokasi pasti serangan berada di dekat bundaran Abu Hamid di pusat Khan Younis di jalur Gaza Selatan. Sebagai tambahan informasi penting, sumber utama melaporkan bahwa Israel telah menyerang sebagian besar wilayah Gaza. Namun pendudukan sejauh ini gagal menghentikan operasi perlawanan terhadap pasukan dan posisi militernya di jalur Gaza, serta serangan roket sesekali yang menargetkan kota-kota Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyerukan negara-negara yang pernah menjadi korban sanksi Amerika Serikat untuk bersatu, terkhusus dalam memberikan reaksi bersama, juga mendesak agar sanksi tersebut diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengutip Tasnim pada 14 Agustus, peringatan dari Iran untuk Amerika itu terlihat dalam postingan di akun X miliknya pada Rabu 13 Agustus 2025. Araghchi mengutip studi The Lancet yang menunjukkan sanksi unilateral terutama oleh Amerika Serikat, di mana yang telah menewaskan lebih dari 500.000 orang tiap tahun sejak 1970-an, mayoritas anak-anak dan lansia. Ia menyebut sanksi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan menyerukan respons kolektif negara-negara terdampak. Lebih tepatnya, Araghchi mengatakan bahwa sudah saatnya sanksi tidak manusiawi yang dijatuhkan oleh Amerika dan sekutunya diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Menambahkan bahwa negara-negara yang menjadi sasaran harus mengoordinasikan upaya untuk menciptakan respons yang terpadu dan kolektif. Hamas berikan pujian kepada Yaman atas dukungan teguh dan tak tergoyahkan terhadap rakyat Gaza, juga berisi pesan tersirat kepada dunia Islam lainnya, di mana walau terpisah jarak geografis, namun posisi Yaman melampaui kata-kata dan kecaman yang melakukan tindakan nyata untuk Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 14 Agustus, adapun pujian itu terdapat dalam pesan yang ditulis oleh pemimpin Hamas Khalil Al-Hayya dan diterima oleh Menteri Luar Negeri Yaman Jamil Amir pada Rabu 13 Agustus 2025. Dalam suratnya, Al-Hayya menyampaikan terima kasih mendalam Hamas kepada rakyat Yaman, di mana yang disebutnya saudara yang jujur, Ansarallah, atas keteguhan melawan Israel meski menghadapi ancaman dan serangan besar. Ia menegaskan jarak geografis tak
tak menghalangi Yaman untuk terus mendukung, membantu, dan membela Gaza serta Palestina. Lebih dari itu, Al-Hayya memuji ketahanan dan komitmen para pemimpin dan rakyat Yaman, di mana Hamas telah mencatat bahwa posisi Yaman melampaui kata-kata dan kecaman dan melakukan tindakan nyata, termasuk pawai besar-besaran, serangan roket dan pesawat tak berawak terhadap rezim Israel dan kepentingannya serta pemberlakuan blokade laut.